Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang murid-murid. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabar siang ini? Baik, alhamdulillah, Ibu. Oh iya, kita buka dulu ya pembelajaran hari ini dengan doa. Minta tolong salah satu dari perwakilan kelas kalian untuk memimpin doa. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Sebelumnya, pertemuan kemarin kita bahas apa anak-anak? Pelaku ekonomi, Ibu. Iya, pelaku ekonomi. Nah, pelaku ekonomi di situ jelas ada yang dilakukan kan, ada kegiatan ekonominya juga. Nah, contoh kegiatan ekonomi dan pelakunya itu disebut apa? Coba. Ada yang ingat nggak kegiatan ekonominya apa? Terus kemudian orang yang melakukan kegiatan itu disebut apa? Kegiatan ekonomi, Bu, ada 3. Yang pertama produksi, distribusi, konsumsi. Produksi disebut produsen, yang distribusi distributor. Iya, betul. Terus? Konsumsi disebut konsumen. Iya. Nah, kemudian kalau kan kalau produsen tugasnya untuk apa? Mengeluarkan barang, Bu. Iya, menghasilkan barang. Nah, barang dari produsen akhirnya ke siapa? Ke konsumen, Ibu. Nah, ke konsumen. Nah, konsumen supaya bisa menikmati barang yang dihasilkan produsen dengan cara apa, Bapak? Dengan cara apa? Biasanya melalui transaksi apa? jual beli. Jual beli. Ya, melalui jual beli. Nah, di sini yang kita bahas yaitu tentang permintaan dan penawaran, karena di dalam jual beli nanti akan ada permintaan dan penawaran. Sebelumnya kita ketahui dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah menerima penjelasan terkait materi permintaan dan penawaran, siswa mampu menjelaskan pengertian dan permintaan dan penawaran dengan benar. Kemudian menerima penyampaian materi, siswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran secara tepat. Tujuan yang ketiga, setelah menerima penyampaian materi, siswa mampu menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran dengan benar. Selanjutnya, materi pembelajaran yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu terkait dengan permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Nah, faktor permintaan ini banyak. Beberapa yaitu ada yang faktornya itu harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang yang terkait. Harga barang yang terkait ini contohnya barang substitusi dan komplementer. Kemudian pendapatan, selera, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa depan, distribusi pendapatan, dan strategi produsen. Nah, sebelumnya saya mau tanya ini kepada anak-anak. Anak-anak pernah enggak melakukan transaksi jual beli? Pernah, Bu. Ibu. Nah, biasanya kalian kalau sebagai apa? Sebagai penjualnya atau sebagai pembelinya? Pembeli, Bu. Sebagai penjual dan pembeli. Kalau pembeli, anak-anak suka harga mahal apa pas harga murah ya? Harga murah, Ibu. Oh gitu, suka lebih di harga murah. Ibu. Nah, kalau harga murah kira-kira belinya cukup satu aja ya? Apa sekalian gitu, mumpung murah? Sekalian Lebih banyak. murah, Ibu. Sekalian mumpung murah ya. Nah itu yang tanpa disadari itulah yang
disebut dengan hukum permintaan. Jadi hukum permintaan itu semakin rendah harga suatu barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang dimintanya. Nah, karena hubungannya negatif, slope-nya negatif, maka bentuk kurvanya seperti yang ada di slide ini. Nah, semakin ke kanan, maka jumlah atau kuantitas barang yang diminta semakin banyak. Harga yang diminta semakin menurun. Contoh ini, ketika permintaan di harga 500, maka permintaan barang jumlahnya 10. Kalau gratis harganya di 0, maka permintaan jumlahnya 12. Ini contoh soal permintaannya. Nah, ini contoh. Selanjutnya kita ke penawaran. Penawaran itu yaitu jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan oleh siapa? Produsen, Bu, produsen. Iya, produsen ya. Nah, kalau seorang produsen ya kira-kira lebih suka harga mahal apa harga murah? Mahal, Bu. Iya, harga mahal. Kenapa kok lebih suka di harga mahal? Supaya banyak Biar dapat. mendapat Iya, supaya lebih banyak pendapatannya, supaya lebih banyak untungnya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum penawaran. Di hukum penawaran itu berbanding terbalik dengan permintaan. Kalau di hukum penawaran itu semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kurva penawaran seperti yang ada di sini, dia berawal dari kiri bawah ke kanan atas. Rumusnya seperti yang ada di sini, yaitu QS sama dengan AP min B. A ini konstantanya. Terus selanjutnya ini contohnya ya, contoh soal penawarannya sama seperti dengan permintaan tadi. Kalau untuk mencari fungsinya, kalau ini sudah diketahui fungsinya, tinggal memasukkan saja. Harganya 6.000. Ketemu jumlah penawarannya sebesar 14.000. Kemudian ada harga keseimbangan. Harga keseimbangan atau biasa juga disebut dengan equilibrium. Harga pasar adalah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli pada saat transaksi. Harga pasar sering juga disebut harga keseimbangan karena harga tersebut terjadi setelah adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang. Ini contoh soalnya. Bu Rizka memproduksi pakaian batik. Ia menjual hasil produksi di toko miliknya. Pakaian batik tersebut memiliki fungsi QD sama dengan min 0,003P plus 4.000 dan fungsi penawaran QS 0,05P min 6.000. Bagaimana pembentukan harga pasar atas pakaian batik yang diproduksi Bu Rizka? Nah, ini penyelesaiannya. Tadi diketahui sekian. Nah, untuk membentuk keseimbangan, maka QD sama dengan QS. Kita masukkan QD berapa? Min 0,03P ditambah 4.000 sama dengan 0,05P min 6.000. Kemudian dikumpulkan yang ada variabelnya dijadikan satu. Kalau yang bentuknya konstanta digabungkan dengan yang konstantanya. Berarti dikelompokkan yang sejenis ya, Bu ya? Iya. Ketemu ini sama dengan min 10.000. Untuk mencari P-nya berarti min 10.000 per berapa? 0,08, Bu. Iya, berarti P ketemu 125.000. Iya, nah kemudian untuk mencari Q-nya tinggal kita substitusikan saja. Harga P
tadi ketemu 125.000. Kita masukkan di salah satu fungsinya. Tinggal dikalikan. 0,03P dimasukkan, angkanya berapa tadi? 125.000, Bu. 125.000 berarti plus 4.000. KID-nya berarti sama dengan min 3.750 plus 4.000. 4.000. KID-nya berarti berapa? 250, Bu. 250. Nah, jadi harga pasar terbentuk pada saat tingkat harganya 125.000 dan jumlah yang ditawarkan maupun yang diminta sebanyak 250 unit. Inilah yang disebut dengan harga keseimbangan. Nah, untuk memperjelas lagi, kita lihat tayangan video berikut ya. Dampak bencana di Nusa Tenggara Timur, warga kesulitan pasokan bahan bakar minyak. Selain harus mengantre sejak malam, BBM juga dijual mahal. Pemirsa, tak banyak yang bisa dilakukan. Sudah tahu anak-anak? Sejak pemerintah mencabut Ya, Bu. pedagang mengambil benefit. Di satu sisi harga kedelai di pasaran kian tinggi, sementara di sisi lain pedagang warteg tak mampu menaikkan harga lantaran khawatir ditinggal konsumen. Pasca pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti kedelai, para pengusaha warteg kini terhimpit. Seperti yang dialami oleh pengelola warteg yang berada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sejak kenaikan harga BBM yang disusul oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok, dirinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk modal usaha. Meski modal meningkat, namun dirinya tak berani menaikkan harga jual. Pasalnya, dirinya takut ditinggal pelanggannya karena dianggap harga terlalu mahal. Bahkan untuk menyiasati terjadinya kerugian antara makanan yang dijualnya tidak habis, dirinya memberikan paket promo menu makanan berikut dengan minuman setiap harinya, yakni dimulai pada jam 8 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Yoris melaporkan. Ya, bagaimana murid-murid tadi sudah melihat videonya semua kan ya? Sudah, Bu. Nah, itu tadi salah satu dampak kenaikan harga terhadap pedagang. Nah, kira-kira tadi menurut anak-anak kenapa ya? Apa saja dampaknya yang dirasakan oleh pedagang tersebut? Dampaknya bisa mungkin menaikkan harga bahan bakunya, Bu. Iya. Dampaknya yaitu kenaikan bahan baku ya. Nah, itu nanti berarti berakibat kemana anak-anak? Kenaikan bahan baku tadi? Biaya produksinya. Nah, biaya produksi. Kalau biaya produksinya naik, berarti kira-kira harga jualnya semakin rendah apa semakin turun? Naik, Bu. Oh, semakin ya, maksud saya semakin naik atau semakin turun ya? Semakin naik ya. Nah, harga jualnya juga akan naik. Iya, nah itulah salah satu pengaruh dari faktor
faktor penawaran ya tadi. Nah, akibatnya nanti permintaannya kalau harga jualnya yang terlalu tinggi, permintaannya juga menurun. Ya. Nah, selanjutnya ini tabel permintaan tadi. Sekarang saya bagi kelompok ya. Kelompok 1 terdiri dari Yosmar, Aisyah, Hafidah, dan Fitri. Kemudian kelompok 2 hanya 3 anak ya sih ini, yaitu Septiani, Hendrawati, sama Nurul. Kelompok 3 di sini ada Yuarstika, Yunitawati, Stella, dan Suci. Nah, tugas kalian yaitu untuk melakukan observasi ke pasar. Nah, ini harus beda objeknya. Objeknya mungkin yang satu membahas tentang makanan pokok, yang satu membahas tentang barang-barang yang lainnya, bisa buah, ikan, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini ada jadwal proyeknya. Jadwal proyeknya yang pertama yaitu sekarang persiapan sama pengarahannya. Nah, persiapan sama pengarahannya yaitu kalian nanti informasi yang kalian cari yaitu tentang permintaan, harga permintaan sebelum dan saat ini. Jadi harga saat ini berapa, permintaan harga sebelum terjadi perubahan berapa. Berikut juga dengan kuantitasnya. Ini bandingkan sama yang misalnya harga saat ini dan itu harga per minggu lalu atau per bulan atau per tahun, Bu, yang kami bandingkan nanti, Bu. Bisa per bulan, bisa apa ya? Bisa per bulan, bisa per minggu. Iya, karena kan tidak mesti ya perubahan. Yang penting kapan ada perubahan itu gitu. Pokoknya yang sebelumnya. Baik, Bu. Iya. Nah, kemudian yang penawaran juga begitu. Seumpama tadi kalau ada kenaikan bahan baku atau kenaikan barangnya berapa, kalau sekarang sebelumnya berapa, dicari perubahannya juga, kuantitasnya juga begitu. Ketika harga yang ditawarkan sekian, penjual mampu menjual berapa. Tuh. Kemudian kalian cari itu fungsi permintaan, penawaran, hingga kalian cari juga titik keseimbangannya. Lalu buatlah kurva permintaan. Karena ini kapan, Bu? Ini tugas berikutnya ya. Oh, habis ini Iya. pulang sekolah maksudnya. Iya, karena perlu observasi ke pasar kan ya, jadi nggak bisa langsung. Nah, kemudian kalian setelah informasi didapat, fungsi permintaan, fungsi penawaran, harga keseimbangan, sama kurvanya sudah jadi, kalian tampilkan di slide presentasi. Di pertemuan selanjutnya kita akan presentasikan seperti itu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya ini untuk evaluasinya ya, untuk evaluasinya kita tampilkan yang pemirsa, tak banyak yang bisa dilakukan ini pedagang tadi. warteg semenjak pemerintah mencabut subsidi kedelai. Pedagang mengaku terhimpit. Di satu sisi harga kedelai di pasaran kian tinggi, sementara di sisi lain pedagang warteg tak mampu menaikkan harga lantaran khawatir ditinggal konsumen. Pasca pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yang diikuti oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti kedelai, para pengusaha warteg kini terhimpit. Seperti yang dialami oleh
pengelola warteg yang berada di wilayah Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Sejak kenaikan harga BBM yang disusul oleh kenaikan harga sejumlah bahan pokok, dirinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi untuk modal usaha. Meski modal meningkat, namun dirinya tak berani menaikkan harga jual. Pasalnya, dirinya takut ditinggal pelanggannya karena dianggap harga terlalu mahal. Bahkan untuk menyiasati terjadinya kerugian antara makanan yang dijualnya tidak habis, dirinya memberikan paket promo menu makanan berikut dengan minuman setiap harinya, yakni dimulai pada jam 8 malam. Dari Depok, Jawa Barat, Yunus Edis. Nah, kalian sudah menonton videonya tadi kan? Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian itu. Video tadi itu membahas tentang apa? Terus kemudian solusinya apa menurut kalian? Saya beri waktu 10 menit ya. Ada yang ditanyakan lagi? Yang harus kita identifikasi, Bu, dari segi pembeli apa dari segi produsen, Ibu? Dari segi produsennya. Bisa dua-duanya juga enggak apa-apa. Dampak yang dialami produsen bagaimana dan penjual pembelinya bagaimana? Baik, Ibu. Mohon maaf Pak Yusman, masih terekam. Di tempat saya udah ke uninstall sendiri. Rekamannya. Masih, Bu, masih. Oh iya. Ini saya lagi install ulang. Itu Pak Doni ngirim apa ya? Pak Doni itu ngirim link rekaman yang tadi yang peer teaching. Iya, salah tadi temunya presentasi tadi. Ya apa-apa lah. Sudah selesai presentasi, sudah selesai ngajar ya kok pada komen Pak Doni. Iya. Pokoknya sudah selesai gitulah, Pak. Oh. Ibu Sri sudah selesai nih, Bu? Belum. Gimana Ibu? Belum. Nanti gimana anak-anak sudah ada yang selesai? Ya, Ibu, ini saya kelompok 2 mau presentasi, Ibu. Oh iya, silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil analisis kami, video yang telah ditayangkan oleh Ibu Guru, kami menemukan bahwasannya ada dampak positif dan juga negatif dari segi konsumen dan produsen. Dari segi produsen, itu dampaknya dia akan kekurangan dalam artian jumlah barang yang ditawarkan itu akan semakin sedikit. Kenapa? Karena
harga bahan pokoknya itu bertambah. Karena harga bahan pokoknya bertambah, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen itu sedikit. Seperti itu. Jika produsen itu menambah jumlah kuantitas dari produk tersebut, otomatis belum tentu konsumen itu akan membeli barang yang mahal tersebut begitu. Nah, kalau itu menurut saya dari dampak produsen, Ibu. Kalau yang dari dampak konsumen di sini ialah akan mencari solusi lain, tidak akan memakai kedelai untuk bahan pokok kita, seperti itu. Dalam artian misalnya saya penjual, saya mau makan tempe atau tahu. Karena bahan pokoknya mahal, tempe dan tahu menjadi mahal, jadi saya tidak mau makan tempe dan tahu, seperti itu. Saya hanya mau makan ikan aja, seperti itu. Nah, itu juga berdampak ke konsumen. Mungkin itu saja, Ibu. Iya, terima kasih dari kelompok 2 ya. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi, menambah atau menyanggah? Kelompok 1 dan kelompok 3 bagaimana? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Iya, berarti sepakat ya ini? Iya. Iya, Bu. Nah, baik, untuk pertemuan hari ini ada tidak yang masih membingungkan atau materi apa yang masih belum dipahami? Ibu, saya mau tanya, tugasnya itu nanti ditulis tangan atau diketik? Maksudnya laporannya itu dalam bentuk apa, Bu? Itu dalam bentuk presentasi. Jadi sekalian nanti buat bahan presentasinya. Cukup membuat presentasinya saja yang memuat tentang fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan di PowerPoint. Ada lagi yang ditanyakan? Ada, Bu. Cukup dari kelompok 2? Iya. Ada lagi ya, silahkan yang mau bertanya. Udah nggak ada, Bu. Udah nggak ada ya. Nah, ini untuk selanjutnya, karena ini kan tugas rumah ya, atau PR. Jadi, untuk kemajuan proyek kalian akan saya pantau melalui WA Group ya. Nah, ini tadi juga sudah ada presentasi dari kelompok 2 ya tadi. Nah, itu sudah sekalian saya kalian dan juga beberapa tadi yang memberi tanggapan. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian pelajari tentang pasar ya. Nah, tentang pasar. Tapi sebelum lanjut ke materi, pertemuan selanjutnya akan presentasi terkait proyek kalian. Salah satu perwakilan dari kelas ini bisa menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan. Minta tolong kepada siapa ya yang di situ? Septi mungkin ya? Ya, Ibu, tadi di sini rame, suara Ibu gak kedengeran. Oh iya. Yang lainnya mungkin? Baik, Cici? Ibu, mungkin saya, Bu, ya. Oh iya, silahkan. Jadi pembelajaran kita hari ini, teman-teman, kita sudah bisa mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, terus hukum permintaan dan penawaran itu seperti apa, harga keseimbangan itu apa, dan kita sudah jadi dijelaskan oleh guru kita tentang cara mencari fungsi permintaan penawaran dan juga harga keseimbangan. Terus pergeseran kurvanya seperti apa kita juga sudah tahu, dan kita juga sudah diberikan contoh tadi dari video pembelajaran yang ditampilkan. Mungkin itu saja, Bu, dari saya, Bu. Iya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya disiapkan ya untuk belajar terkait dengan pasar dan proyeknya.
Saya cukupkan pertemuan hari ini. Minta tolong perwakilan dari kelas untuk menutup pertemuan hari ini dengan doa. Baik Bu, saya Bu. Ya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita membaca doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih murid-murid. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.